Yang paling berdampak bagi saya, paling saya ingat adalah bahwa kemanusiaan itu memang nomor satu, Bang. Maksudnya apalagi sekarang ini sangat menipis sekali kemanusiaan kita. Ya. Mengingat orang-orang yang dibunuh atas nama negara, penghilangan, itu yang agak sedikit menyayat memang hati. Nah, apalagi Bung yang bisa ceritakan dengan soal-soal Satu isu lagi tadi, Oke. masalah agama. Nah, saya singgung di awal tadi bahwa Felix ini melakukan pengerusakan jendela rumah seorang Romo, seorang pastor. Nah, di dunia nyata. Ya. Nah, di novelnya itu pun sama begitu. Sama gitu ya? Sama. Dia di sini tuh kasusnya Felix ini kalau tidak salah pastor ini ada bermain lah dengan seorang wanita, maksudnya. Nah di sana itu pun di sini diceritakan bahwa bagaimana orang-orang pastor yang mungkin kalau secara agama itu suci lah bahasanya, itu orang-orang anak Tuhan. Nah di sana masih ternyata sangat merendahkan sekali perempuan begitu. Oh, begitu. Kan di kasusnya itu dia di Felix ini yang karena mengerusakannya karena kasus itu lambat ditangani oleh pemerintahan, begitu pun oleh pihak gerejanya. Nah di sini juga pihak gereja itu menutup-nutupi. Ada si Sylvie kalau saya namanya, salah satu tokoh yang akan menikahi Sersan Ipi ini. Sersan Ipi. Sebelumnya sempat bukan diperkosa sih, tapi memang dia agak vulgar di sana. Iya. Entah ada affair gitu ya. Nah di sana, dan yang kita lihat bahwa isu gender di sana pada waktu itu sangat rendah begitu. Nah bahwa ya perempuan hanya bisa kita katakan bahwa untuk permainan seorang laki-laki, dan laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Bisa juga masuk feminis ini. Oh iya ya, berarti ada isu-isu gender, feminisme ada juga ya. Cuman yang tadi Bung sebutkan yang 3 poin besar tadi itu yang kuat ya. Soal agama, soal sosial, sama politik gitu ya. Yang membuat saya paling tertarik sana. Oke, nah sebelum lebih jauh yang selalu tanyakan, bagaimana dengan narasinya buku ini? Enak nggak, mengalir nggak, atau kayak gimana sih karakternya? Liar atau bikin kita ketawa, bikin menangis, bikin bosan gitu? Kalau dari ini secara umum ya, misalkan jika kita diceritakan mungkin itu aja sih. Maksudnya kan Sersan Ipi ini misalkan nanti meninggal, terus ada orang-orang tokoh-tokoh terkaitnya. Nah tapi di sini luar biasanya Felix ini adalah mulai dari kata-kata, narasi, terus pengisahannya, jadinya kita ini tertantang begitu. Dan juga memang ada sedikit vulgar, terus ada yang memang menyayat hati kita. Jadi begini loh orang pada zaman dulu begitu. Gitu sih kalau saya. Jadi narasinya itu membantu Bung Yusron untuk ini ya, untuk kayak bertahan untuk membacanya gitu ya. Yang walaupun tadi kompleks, begitu kompleks. Kan kalau begitu kompleks, tokoh-tokohnya segala macam kan berisiko membuat kita bosan. Benar nggak sih? Ya. Tapi dikemas mungkin kan dengan dengan narasi yang sastranya memang luar biasa, makanya memenangkan novel Dewan Kesenian Jakarta. 2018 itu ya. Nah, kalau ini Bung, untuk buku ini ada nggak bagian yang kamu paling suka, paling favoritkan kayak gitu? Kalau paling suka mungkin ini scan-nya berarti ya, atau kisahnya itu. Iya, boleh. Nah, yang mana aja sih? Di sana ada dikisahkan bahwa si Maria ini, nah nanti ada tokoh Maria, tadi saya singgung bahwa dia ada bercinta lah, main api cinta dengan seorang Romo Yosef. Romo Yosef ya. Nah kan seorang pastor ini kalau tidak salah dia tidak boleh
menikah kan ya. Nah di sana dia melakukan main cinta lah bahasanya dengan Romo ini. Nah di sana dia berpikir ternyata bahwa oh ternyata aku ini salah melakukan itu, bahwa karena Romo ini seorang anak Tuhan dibilang. Nah jadinya dia dengan berat hati meninggalkannya walaupun dia berdua ini saling cinta. Saling cinta. Nah setelah itu setelah tidak lama bertemu, kebetulan Romo Yosef ini dipindahkan, dia juga mendirikan sekolah yang cukup terkenal pada zamannya di sana, sangat favorit lah katanya. Diceritakan yang lucunya di sini itu di sekolah ini orang-orang anak yang tidak keterima di sekolah ini ingin bunuh diri begitu. Begitupun orang-orang tua yang tidak terima di sekolah ini langsunglah lemah, menyerah, tidak ingin sekolah begitu. Saking favoritnya sekolah itu yang dibangun oleh Romo Yosef dari nol pada waktu itu. Nah, di sana setelah berpisah Maria dan Romo Yosef ini, ternyata Maria ini bisa move on bahasanya. Nah, menemukan seorang pasangan dan menikah walaupun masih ada hati-hati di sana. Nah, kemudian setelah lama kemudian mempunyai anak dan berapa tahun anaknya itu. Nah, diceritakan bahwa para aparat-aparat, para ABRI dulu kan waktu itu ingin mengamankan negara waktunya. Oh ya, ABRI dulu namanya ya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Terus? Di sana ugal-ugalan, Bang. Maksudnya yang tidak merasa mereka penting tidak dipedulikan. Nah, di sini dikisahkan bahwa saya tidak tahu nama mobilnya itu. Yang penting intinya dia berisikan para aparat-aparat ini menabrak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan ini. Kalau saya tidak salah ingat itu Unimog namanya. Unimog, ya mobil-mobil yang katanya berasal dari Jerman itu. Oh iya. Nah di sana Unimog ya. Unimog ini melakukan ya karena katanya itu demi bangsa dan negara ini langsung, dan diklaim bahwa orang-orang yang meninggal karena ditabrak oleh Unimog ini menjadi pahlawan karena membela negara itu. Jadi ada kisah-kisah yang apa istilahnya ya khas yang di sana gitu ya. Nah di sana terus kemudian si suami dan anak Maria ini meninggal. Nah kemudian diadakan pemakaman bahwa yang dua ini meninggal karena ditabrak Unimog. Nah kemudian para aparat-aparat ini datang untuk mengucapkan bela sungkawa waktu pemakamannya. Nah di sana tempat yang paling menarik menurut saya. Nah di sana dikatakan bahwa yang Maria ini pertama. Nah di sana nanti ada seorang jenderal kalau tidak salah, pokoknya petingginya perwira melakukan sambutan. Nah itu saya katakan tadi bahwa sambutannya itu bahwa orang yang meninggal karena ditabrak ini disebut pahlawan. Karena membela negara. Gitu. Nah di sana itu si Maria ini ketika sambutan itu langsung meludahi perwira ini. Mana maksudnya narasinya itu yang kutipannya si Maria ini pokoknya agak menyedihkan bagi saya. NKRI harga mati apa maksudnya? Nah, karena yang harga mati itu kemanusiaan, tidak salah. Nah itu yang kutipan yang agak membuat saya merinding waktu saya membaca itu. Maksudnya benar sih yang saya katakan. Maksudnya negara demi mempertahankan negara menghilangkan kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Orang yang walaupun oke lah mungkin bersalah, tapi ini orang-orang yang tidak bersalah ini, maksudnya warga-warga sivil, apakah pantas dihilangkan, dibunuh atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sama NKRI gitu. Jadi Maria menggugat itu gitu ya dengan meludahi. Berani sekali ya. Ya oke, Bung, ini saya hanya meminta Bung Yusron untuk merangkum saja. Tadi udah banyak sih, cuman sekarang mungkin merangkum dan menegaskan
buku ini memberikan apa sih buat Bung Yusron setelah selesai membaca? Pencerahan apa sih yang diberikan oleh buku ini kepada Bung Yusron gitu? Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling berdampak bagi saya, paling saya ingat adalah bahwa kemanusiaan itu memang nomor satu, Bang. Maksudnya apalagi sekarang ini sangat menipis sekali kemanusiaan kita. Yeah. Mengingat orang-orang yang dibunuh atas nama negara, penghilangan, itu yang agak sedikit menyayat memang hati. Dan saya kan sering ikut-ikut mungkin berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Papua. Yeah. Di sana itu masih sangat miris sekali. Iya, menarik sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan sedikit di luar novel gitu. Ada nggak kisah-kisah cerita-cerita menarik waktu kamu baca novel ini? Kalau cerita-cerita menarik, sebenarnya nggak ada sih, karena memang saya juga intens membacanya. Tapi ada memang kejadian-kejadian lucu yang saya dapatkan di buku ini. Apa itu contohnya? Seperti kisah Amsiki, ada tokoh Amsiki ini. Nah, dia diceritakan bahwa seorang yang sakti mandraguna. Nah, orang-orang menghormatinya karena ceritanya dulu dia membantai orang-orang Nippon. Nah, orang-orang yang melihat itu akan mengira dia pahlawan. Akan tetapi bahwa Amsiki ini membantai Nippon ini gara-gara kudanya diperkosa oleh si orang-orang ini. Makanya ada kutipan yang sering diceritakan Amsiki ini berulang-ulang itu ya. Sering diceritakan kepada anak-anak Otimu itu bahwa kalau tidak salah kata-katanya adalah jangan membunuh orang walaupun orang itu jahat, dan jangan memperkosa apapun walaupun itu kuda. Kalau tidak salah itu kata-katanya yang agak dan itu pas diceritakan para anak-anak itu ketawa, dan jika ditanya oleh orang tua anak itu, ternyata orang tua itu udah usah didengar resah, itu gitu ya? Resah dengan mungkin agak jadi bahasanya. Cerita-cerita Amsiki ini justru membuat orang tua anak-anak yang mendengar ceritanya tuh menjadi resah gitu ya. Oke. Jangan perkosa meskipun itu kuda. Oke, Bung Yusron, masih ada sesuatu yang ini nggak sih dirasa kurang dari penilaianmu ya, dari subjektivitasmu gitu? Ada nggak maksudnya yang kamu rasa masih ada yang kurang nih dari buku ini? Kenapa belum cerita ini, belum cerita itu misalnya? Kalau saya sih mungkin masih ada memang satu dua di bab-babnya ini, yang misalkan kalau di sini itu diceritakan bahwa ibunya Sersan Ipi ini, Laura ini dari Portugis kalau tidak salah, bangsa-bangsa Portugis. Yang bunuh diri juga itu ya? Yang bunuh diri. Nah, dia bunuh diri setelah melahirkan Sersan Ipi ini, karena tugasnya katanya sudah selesai melahirkan dan ingin kembali ke ibu dan bapaknya, menyusulnya lah. Nah kan dulu menyusul dalam maksud artian apa? Kan udah meninggal gitu. Dia udah meninggal. Dia dulu ini si ibunya Laura ini ayah dan ibunya itu dibunuh. Nah, karena dikira dalang komunisme dulu. Nah, padahal dia orang Portugis yang saya tidak tahu dulu. Ada latar peristiwa politik gitu ya. Yang jelas meninggal. Jadi yang dimaksud itu menyusul ayah dan ibu itu ke alam kematian gitu. Nah, di sana kurang, mungkin kalau saya diceritakan kurang jelas bagaimana bangsa Portugis ini masuk, terus apa yang diperbuat. Kurang detail aja sih kalau saya. Ya dari ceritanya Bung Yusron berarti setidaknya ya negara-negara ataupun daerah-daerah yang ada di dalam buku ini ada Portugis, ada Timur Timur, ada Indonesia, dan ada Otimu sendiri. Iya, ada Otimu. Gitu ya, latarnya di situ ya. Dan mereka punya peristiwa politik yang saling berjalin kelindan gitu. Peristiwa di Portugis itu akan berdampak ke Indonesia. Peristiwa politik yang dijalankan Indonesia berdampak kepada NTT kayak gitu ya.
kepada Utimu itu. Berkaitan sekali memang. Oke. Kamu bisa kasih penilaian nggak untuk buku ini dari 1 sampai 5 berapa? Wih, berat nih, Bang. Berat. Mungkin kalau saya, ini salah satu buku yang saya husuk membacanya. Mungkin saya kasih nilai 4,5 mungkin, karena belum sempurna menurut saya itu. Tapi emang ini yang buat saya begadang, saya jarang baca buku. Jadi buku ini membuatmu begadang gitu ya, intensnya ya. Kalau begitu menurut Bung Yusron itu buku ini perlu direkomendasikan ke siapa nih? Kira-kira bagus baca buku ini? Mungkin ke orang-orang yang memang agak peduli dengan isu-isu sosial, politik, apalagi orang-orang para aktivis HAM terutama, dan juga mungkin untuk doi, untuk doi ya. Iya. Oke, Bung Yusron, saya pikir apa yang ingin saya tanyakan mungkin sudah cukup ya. Bung Yusron sudah menceritakan dengan detail apa sih isi buku ini dan apa yang menarik dari sudut pandang Bung Yusron sendiri. Nah sekarang ini karena ini adalah podcast komunitas teman baca, kami minta saran dong, ada nggak usulan-usulan dari Bung Yusron terkait dengan komunitas kami atau perpustakaan kami misalnya? Iya. Ada saran nggak? Wih, sebenarnya udah luar biasa komunitas teman baca ini. Mungkin kalau saran, ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan, aktivitas atau segmen-segmen seperti teman ulas, terus mungkin ada diskusi-diskusi sebelum yang saya lihat sebelum saya aktif mampir di sini itu mungkin itu dikembalikan gitu, karena memang ruang diskusi kita khususnya sebagai mahasiswa ini masih sangat kurang saya rasa, Bung. Oke, terima kasih Bung Yusron. Saya kira itu adalah usulan yang sangat berharga buat kami. Nah teman-teman, itulah diskusi saya bersama Bung Yusron membahas buku Orang-Orang Utimu. Itu sangat menarik sekali. Dan buat teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di teman ulas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.